Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, jadi kebanggaan buat saya sendiri nanti pada saat Buton kita bisa mendapatkan tentang karena dengan meningkatkan Quran, insya Allah Quran akan selalu menjadi umur penerang. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau terus mempercepat capaian vaksinasi. PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengajak seluruh umat muslim agar selalu dekat dengan Al-Quran. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, hari ini Senin 11 April 2022, bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia pada minggu tercatat sebanyak 1.071 kasus baru dengan DKI sebagai penyumbang terbanyak yakni 370 kasus. Kasus sembuh bertambah 2.493, total sembuh menjadi 5.804.402 orang. Kasus meninggal bertambah 29, total meninggal menjadi 155.626 orang. Jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 72.679, spesimen yang diperiksa 102.152 orang, dan suspek sebanyak 3.068 kasus. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Pemkot Bau-Bau terus mempercepat capaian vaksinasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Sehingga akan menjadi kebanggaan buat kita sendiri nanti pada saat Buton kita bisa mendapatkan tentang capaian vaksin di daerah. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse terus mengimbau masyarakat Kota Bau-Bau untuk melakukan vaksinasi baik dosis 1, 2, dan dosis 3 atau booster. Capaian vaksin dosis 1 sudah 80% lebih, vaksin dosis 2 belum mencapai 70%, sementara booster masih rendah. Monianse berharap sebelum bulan suci Ramadan berakhir, capaian vaksinasi dosis 2 di Kota Bau-Bau bisa mencapai target nasional 70%. Mengingat dalam waktu dekat akan dilakukan kembali video conference bersama Kapolri untuk mengevaluasi capaian vaksin dosis 2 di tiap daerah. 62 untuk dosis 2 dan ada 80% lebih, hampir 90 untuk dosis 3 masih rendah. Tapi kita coba push dulu dosis 2 kita, mudah-mudahan sebelum puasa berakhir kita sudah bisa mencapai angka 70, sehingga akan menjadi kebanggaan kita sendiri nanti pada saat Buton kita bisa mendapatkan tentang capaian vaksin di daerah. Sementara itu, terkait masih minimnya capaian vaksin booster, Monianse mengingatkan para jajarannya, khususnya para kepala OPD, untuk segera melengkapi kekebalan tubuh dari serangan virus corona dengan vaksin ketiga atau booster. Apalagi saat ini, vaksin booster menjadi syarat wajib untuk melakukan perjalanan udara. Dan memang untuk dosis 3 ini, hari ini sudah menjadi persyaratan lagi. Tidak bisa terbang, kalau OPD yang ingin terbang, segera dosis 3. Di sisi lain, Monianse juga mengakui capaian vaksin anak di Kota Bau-Bau sampai saat ini juga belum mencapai target nasional. Meski demikian, secara perlahan terus menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Olehnya itu diperlukan peran dari seluruh pihak untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan capaian vaksin COVID-19. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
Kita ke berita selanjutnya. Minggu pagi 10 April, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo memimpin apel kesiapsiagaan dan mengecekkan sarana pendukung personilnya dalam rangka pengawalan dan pengamanan unjuk rasa (UNRAS) yang rencananya akan digelar Senin 11 April. Dalam arahannya, Kapolres menekankan kepada personilnya agar selalu mempedomani Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dalam pelaksanaannya tidak ada personil yang membawa senjata api. Pada pengamanan hari ini, sebanyak 96 personil Polres disiagakan terdiri dari tim negosiator, Dalmas, Raimas, regu cadangan, serta tim dokumentasi dan kesehatan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang berikutnya. PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mewakafkan 21 kitab suci Al-Quran kepada juara lomba Gebiar Ramadan sekecamatan Kokalukuna yang terselenggara di Masjid Al-Amin, Kelurahan Waramulsio, Minggu pagi. Pemberian Al-Quran ini dimaksudkan selain sebagai hadiah, sekaligus untuk meningkatkan kecintaan anak-anak terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, meningkatkan cara membaca, serta mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupannya. Di kesempatan yang sama, Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali juga berencana akan membagikan Al-Quran ke sejumlah masjid yang masih minim koleksi Al-Quran, khususnya masjid yang menjadi tempat belajar ngaji bagi anak-anak. Kita ke berita yang terakhir. PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengajak seluruh umat muslim agar selalu dekat dengan Al-Quran. Mengenai hal itu, kembali Herul Mulku melaporkan. Karena dengan mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan selalu menjadi obor penerang dalam perjalanan hidup anak-anak. Bulan suci Ramadan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran diharapkan menjadi titik balik menyadari bahwa sebagai umat muslim agar selalu dekat dengan Al-Quran. Hal itu diungkapkan pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse saat menghadiri pembukaan lomba Gebiar Ramadan tingkat Kecamatan Kokalukuna di Masjid Al-Amin Waramusio Minggu 10 April 2022. Monianse mengatakan dengan menyambut sukacita datangnya bulan suci Ramadan, sudah banyak kebaikan yang akan diterima. Apalagi selama Ramadan diisi dengan berbagai kegiatan amalia seperti lomba-lomba, khususnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga kalau hari ini anak-anak kita mencoba untuk memperkenalkan mereka dengan Al-Quran, saya kira itu kebijakan yang paling tepat dari pemerintah maupun orang tua. Karena dengan mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan selalu menjadi obor penerang dalam perjalanan hidup anak-anak kita. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali berharap lomba-lomba Qurani dapat dengan rutin dilaksanakan secara periodik sebagai ajang evaluasi dari apa yang telah diberikan para guru-guru ngaji, baik yang berada di TPQ maupun TPA, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi lomba musabakat tilawatil Quran di tahun-tahun ke depan. Menjadi tuan rumah penyelenggara menjadi provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu ya sejak ini kita harus menyesuaikan, kita harus menyiapkan peserta-peserta kita untuk mengikuti bacaan ayat MTQ di tahun 2020. Ketua Panitia Lomba Abdul Muin menyebutkan ada 5 cabang lomba yang akan dipertandingkan, masing-masing lomba tartil, azan, dai cilik, hafalan surah pendek dan doa sehari-hari, serta cerdas cermat Quran. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Pemkot Bau-Bau terus mempercepat capaian vaksinasi. PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengajak seluruh umat muslim agar selalu dekat dengan Al-Quran. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.